Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Jayani Putri dengan NIM 204105010053 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang dikirim oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang materi penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, konsep pendapatan nasional sendiri ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau yang biasa disingkat dengan GDP, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau biasa disebut dengan GNP, yakni nilai yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumus GNP yaitu pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian yang ketiga, produk nasional bruto atau yang biasa disebut dengan NNP, yakni merupakan produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Nah, rumus NNP yaitu GNP dikurangi D, sedangkan D di sini adalah depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian selanjutnya yakni pendapatan nasional neto atau NNI, yakni pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income, yakni merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Nah, rumus PI di sini adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, kemudian ditambah dengan transfer payment. Apa sih transfer payment itu? Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Kemudian yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Kemudian apa sih manfaat perhitungan pendapatan nasional? Nah, sebenarnya ada banyak, namun di sini saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala dan lain-lain. Kemudian macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Kemudian, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur di sektor pedesaan. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kemudian yang terakhir ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada sedekah, yang ketiga ada infak, kemudian ada zakat, yang kelima ushur, yang keenam jizyah, kemudian kharaj, kemudian pajak tambang dan harta karun, yang terakhir adalah wakaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.